Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Nah, apakah teman-teman sudah kontak waktu dengan pasien yang ada? Sudah Pak, tadi waktu ronde keperawatan kami sudah melakukan kontak waktu dengan pasiennya. Oke, bagaimana dengan revisi LP yang saya berikan kemarin? Dan gimana LK hari kedua, apakah sudah dikerjakan? Sudah Pak, untuk LP kami sudah kerjakan semalam. Dan untuk LK hari ini pertama kami kerjakan. Oke, Albert dapat kasus apa di sini? Coba tolong jelaskan, Albert. Saya dapat kasus hipertermi hari rawat kedua pada di atas nama Tuan A. Untuk kasusnya sendiri sesuai dengan LP, terdapat gejala seperti hipertermi yang hilang timbul, tetapi Pak, saya tidak menemukan gejala perdarahan pada gusi, sedangkan di LP-nya gejala tersebut ada. Oke, lalu apa rencana tindakan yang ada pada list pasiennya? Kebetulan Pak, jam 11.30 nanti pasien akan diberikan obat penurun panas dan saya sudah kontrak waktu dengan pasiennya. Oke, bagus. Saya mau ke Yor dulu. Menurut Yor, sebelum memberikan tindakan kolaboratif, tindakan mandirinya apa yang akan dilakukan ke pasien dengan hipertermi? Menurut asuhan keperawatan, pertama kita harus mengukur tanda-tanda vitalnya, terus mengukur suhu, lalu menganjurkan pasien untuk minum 1 gelas per jam dan memberikan kompres hangat. Terus pakaian pasien ganti dengan baju yang tipis. Oke, bagus ya. Terus saya juga mau nambahkan untuk pasien hipertermi, apalagi dengan DHF, kita juga harus terus pantau hasil labnya, khususnya untuk hasil trombosit. Dan juga kita harus kasihkan edukasi, yaitu edukasi cara mengatasi demam pada keluarga dan pasien. Baiklah, nanti jika ada tindakan pemberian obat, saya akan mencontohkan terlebih dahulu cara memberikan obat dengan metode 6 benar obat. Dan nanti teman-teman semua akan mensimulasikan di hadapan saya cara memberikan obat dengan baik dan benar menurut metode 6 benar cara obat. Tetapi untuk selanjutnya teman-teman harus mengukur TTP dulu untuk semua pasien. Tadi waktu ronde berjalan ada berapa ya jumlah pasien? Pasien ada berjumlah 30 orang Pak. Oke, itu full bed ya semuanya? Ya, full bed Pak. Jadi tolong semua di TTP ya? Baik Pak. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Tadi Baik Pak. Apakah sudah selesai mengukur tanda vitalnya? sudah Pak. Hasilnya semua sudah kami berikan kepada perawat di ruangan. Oke, baik, terima kasih ya. Lalu bagaimana dengan suhu di kamar 1? Apakah masih demam? Tadi kami sudah melakukan tindakan mandiri pada Tuan A, dan hasilnya untuk suhunya masih 38 derajat Pak. Oke. Jadi masih demam ya gitu ya? Ya, tapi kami sudah mengganti pakaian yang basah Pak. Oke. Baik, nanti sebelum memberikan obat jam 11.30 dan tindakan lainnya, saya mau teman-teman menceritakan kasus masing-masing. Saya mulai dengan Al dulu, boleh? Boleh Pak. Silakan menceritakan kasusnya. Baik Pak, pasien binaan saya bernama Tuan A, di kamar 1 dengan diagnosa medis DHF, yang gejalanya hipertermi yang hilang timbul. Akan tetapi saya tidak mendapatkan gejala lain seperti perdarahan pada gusi Pak.
yang sudah saya lakukan tadi, selain mengukur tanda-tanda vitalnya, saya sudah mengganti pakaian klien yang basah. Saya juga sudah menganjurkan kepada keluarga dan klien untuk selalu minum air putih 1 gelas per jam. Oke. Bagus ya. Kalau dengan Yor, gimana dengan kasus binaannya? Baik Pak, pasien saya atas nama Tuan B di kamar 2 dengan diagnosa DM tipe 2, dan nanti juga ada tindakan suntikan insulin 15 unit jam 11.30. Oke, jadi sama jam 11.30 ya? Ya Pak. Oke, jadi teman-teman semua sudah menceritakan kasusnya masing-masing. Jadi saya mau minta tanggapannya. Kalau Al menanggapi kasusnya Yor, bagaimana? Kalau menurut saya Pak, untuk asuhan keperawatan yang sudah diberikan itu sudah cukup baik untuk di hari pertama dinas. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu untuk GDS-nya. Jangan sampai nanti pasien DM kita tidak memperhatikan GDS-nya, pasiennya bisa mengalami hipoglikemik Pak. Dan nantinya akan terjadi shock ya? Iya. Oke, betul. Kalau Yor, gimana menanggapi kasus yang dibina oleh Alberto? Menurut saya juga asuhan yang diberikan sudah cukup baik. Untuk pasien DAF, kita juga harus memantau nilai trombosit setiap hari, karena pasien DHF gejalanya perdarahan di gusi dan epiteksis. Oke, betul ya. Ya, sebelum kita melakukan pemberian obat, saya mau tanya dulu, apakah sudah tahu tentang metode 6 cara pemberian obat? Sudah Pak, memberi dengan cara 6 benar obat. Apa saja itu 6 benar obat? Pertama, benar pasien, benar obat, benar dosis, benar pemberiannya, benar waktu pemberian, dan benar kadaluarsa obatnya Pak. Betul ya. Sepertinya teman-teman semua sudah paham ya tentang 6 benar cara pemberian obat. Ada yang kurang paham tentang 6 benar cara obat? Maksudnya cara pemberian obat? Lalu berapa lama biasanya obatnya bereaksi Pak? Oke, pertanyaan yang bagus tadi itu ya. Nanti kalau teman-teman memberikan obat untuk pasien yang hipertermi, biasanya untuk obat tablet itu reaksinya 15 menit setelah diminum. Nah, nanti teman-teman juga berikan info kepada keluarga, jangan sampai keluarga nanti mengeluh kenapa demamnya tidak kunjung turun. Dan nanti teman-teman juga harus mengecek 15 menit kemudian apakah terjadi perubahan pada demam tersebut. Lalu udah disiapkan obatnya? Sudah Pak. Ya, tolong bawa ke sini obatnya biar kita simulasikan ya. Baik Pak. Nah teman-teman, kan ini sudah siap obatnya, obat insulin dan obat tablet paracetamol. Coba sebelum kita ke pasien nanti Alberto tolong simulasikan dulu cara pemberian obat dengan komunikasi yang baik. Contohkan kepada Yor. Anggap saja Yor sebagai pasiennya di sini. Baik Pak. Selamat siang Pak. Siang. Perkenalkan Pak, saya perawat A yang lagi dinas di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 2 nanti. Pada saat ini sesuai jadwal yang sudah ditentukan, pada saat ini Bapak akan dilakukan pemberian obat
penurunan panas. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Tuan Y. Baiklah Tuan Y. Saat ini Bapak akan diberikan obat paracetamol, di mana obat ini akan diberikan sebanyak 3 kali 500 mg per harinya. Obat ini berfungsi untuk menurunkan panas sesuai dengan keluhan yang Bapak rasakan saat ini, yaitu demam. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, obat ini nanti diminum setelah makan ya Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Jadi Al sudah mempraktekkan atau mensimulasikan dengan bagus ya. Nanti tolong lakukan pemberian obatnya pada pasien sesuai dengan apa yang kita simulasikan. Baik Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Danu yang berjaga di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Bapak namanya siapa? Nama saya Teles. Oh iya. Bapak Teles, sekarang kami akan melakukan tindakan pemberian obat. Nah, nanti ada perawat Alberto yang akan memberikan obat ke Bapak, sekaligus memberikan informasi tentang obat yang diberikan. Silakan Bapak Albert. Selamat siang Pak. Selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Albert yang berdinas di ruangan ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Pada saat ini Bapak akan diberikan obat penurun panas. Tapi sebelumnya saya boleh tahu lagi nama Bapak siapa? Nama saya Teles, Pak. Oh ya, baik Pak Teles. Pada saat ini Bapak akan diberikan obat paracetamol. Obat ini diberikan sebanyak 3 kali 500 mg per harinya. Obat ini berfungsi untuk menurunkan panas sesuai dengan keluhan yang Bapak keluhkan, di mana Bapak terkadang mengalami demam. Dan juga obat ini nanti diminum setelah makan ya Pak. Jangan dilupa minum obatnya ya Pak. Baik. Ini obatnya. Terima kasih Pak. Cepat sembuh Pak. Alberto tadi udah bagus ya pemberian obatnya sesuai dengan metode 6 cara pemberian obat. Tetapi alangkah lebih bagusnya harus disertai dengan kepercayaan diri agar terjadi rasa binatas antara perawat dan pasien pun bisa mempercayai apa yang perawat berikan kepada mereka. Iya Pak. Baik, gimana perasaan Albert setelah melakukan tindakan? Baik Pak. Setelah saya memberikan tindakan pemberian obat tadi, saya kini menjadi lebih paham lagi bagaimana cara yang baik, yang baik dan benar tentang pemberian obat sesuai dengan yang benar obat Pak. Tetapi Pak, dalam pemberian obat alangkah baiknya kita dalam pemberian obat itu Pak mungkin harus dilakukan dengan yang benar tadi, karena pemberian obat itu membutuhkan tanggung jawab yang besar. Takutnya nanti kita terjadi malpraktek begitu Pak. Oh ya. Jadi intinya semua tindakan yang akan dilakukan harus disimulasikan dulu supaya tidak terjadi kesalahan atau malpraktek kepada pasien, gitu ya. Jadi nanti apapun tindakannya harus disimulasikan, baik itu pemberian obat atau pemasangan infus dan tindakan invasif lainnya harus disimulasikan dulu agar tindakannya benar dan aman bagi pasien. Oke, teman-teman? Iya Pak.
Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Ya, semoga Sekarang sudah pukul 13.00 dan sekarang kita akan melakukan post conference, yaitu kita akan membahas apa saja asuhan perawatan yang teman-teman lakukan hari ini untuk pasien binaan masing-masing. Saya akan mulai dengan Albert dulu. Apa saja yang Albert lakukan hari ini untuk pasien binaannya? Baik Pak, terima kasih. Hari ini saya sudah melakukan tindakan mandiri pada pasien binaan saya, yaitu melakukan kompres hangat, mengganti pakaian basah pasien yang disebabkan oleh keringat, dan juga telah melakukan tindakan kolaboratif yaitu pemberian obat penurun panas, Pak. Oke. Saya mau minta tanggapan dari Yon. Menurut Yon, apa saja yang kurang dari asuhan yang diberikan oleh Albert? kalau menurut saya sudah baik Pak, cuman tambahkan intervensi edukasi pada pasien. Ya, betul ya. Edukasi itu sangat penting bagi pasien dan keluarga. Dan juga tambahkan intervensi untuk memantau terus hasil laboratorium, khususnya untuk hasil trombositnya. Karena yang kita tahu bahwa pasien dengan DHF ini sangat rentan terhadap perdarahan, baik itu di gusi maupun di hidung atau epitaksis ya dalam bahasa medisnya. Lalu untuk edukasi yang paling penting yaitu kita berikan edukasi cara menurunkan demam kepada keluarga dan pasien, yang bertujuan untuk keluarga memahami atau memandirikan keluarga untuk merawat anggota keluarga yang sakit. Ya, jadi itu ya. Jadi setelah dinas hari ini, bagaimana perasaan teman-teman setelah melakukan tindakan asuhan keperawatan? Untuk asuhan keperawatan hari kedua cukup paham Pak, dan kami merasa senang bisa mensimulasikan tindakan dan langsung melakukan tindakan kepada pasien yang kami bina. Oke, bagus. Jadi besok kalau ada tindakan apapun, khususnya untuk tindakan invasif, kita harus simulasikan dulu. Baru kita akan lakukan secara langsung, yang tujuannya untuk tidak membahayakan pasien atau pasien safety namanya. Ya, itu tujuannya. Apakah ada pertanyaan untuk teman-teman semua? Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, silakan lanjutkan aktivitasnya. Dan jangan lupa untuk membuat logbook dan membuat implementasi yang dibuat hari ini langsung dicantumkan ke laporan. Lalu besok saya akan mengecek kembali perlengkapan dinasnya dan laporan teman masing-masing. Kalau tidak lengkap, tidak boleh dinas. Ya? Apa kita paham? Ya Pak. Oke. Silakan kembali ke ruangannya. Ya, terima kasih Pak. Oke.